Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudara-saudariku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan kelak di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan di dunia ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jika kita mengumpulkan amal baik, maka surga akan menjadi tempat tinggal kita. Namun jika sebaliknya, nerakalah yang akan menjadi balasannya. Namun apakah ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pertolongan agar bisa masuk surga? Siapa yang bisa menolong kita di akhir-akhir nanti? Dan mengapa orang tersebut mau memberikan pertolongan? Mari kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video Islami dari channel ini. Pada hari kiamat, di saat semua manusia sibuk memikirkan nasib mereka sendiri, ada seorang yang tidak memikirkan dirinya. Dia justru sibuk mencari dan menolong umatnya ke sana kemari. Siapakah orang yang mulia ini? Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang penuh kasih sayang. Beliau memohon kepada Allah agar umatnya masuk ke dalam surga. Hadis Rasulullah tentang kebangkitan pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi manusia pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat adalah beliau sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bukti betapa mulianya posisi beliau di hadapan Allah. Selain itu, Rasulullah juga menangguhkan beberapa doa-doanya agar bisa dipanjatkan pada hari kiamat demi keselamatan umatnya. Setiap nabi memiliki doa mustajab, namun mereka memiliki untuk memohon di dunia, sedangkan Rasulullah menunda doa-doanya untuk digunakan sebagai syafaat di akhirat nanti. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan perhatian beliau terhadap umatnya. Rasulullah memilih syafaat bagi umatnya. Ketika Rasulullah diberi pilihan antara syafaat atau masuknya separuh umat beliau ke surga, beliau memilih syafaat. Mengapa? Karena syafaat bisa menolong lebih banyak umat termasuk yang berdosa. Beliau memilih syafaat agar bisa menyelamatkan sebanyak mungkin umatnya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi menyebutkan Rasulullah bersabda bahwa syafaatnya tidak hanya untuk orang-orang yang bertakwa, tetapi juga bagi orang yang penuh dosa, termasuk pelaku dosa besar. Namun ini bukan berarti umat Islam bebas melakukan maksiat. Syafaat diberikan sebagai bentuk kasih sayang yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menolong umatnya dari neraka. Pada hari kiamat nanti Rasulullah akan bertanya kepada malaikat Jibril mengenai umatnya. Jibril pun mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad akan menjadi umat terakhir yang datang. Mereka akan datang dalam keadaan menangis dan memikul beban berat di pundak mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kasih sayang tidak tega melihat umatnya menderita. Beliau akan sujud kepada Allah dalam waktu yang sangat lama, memohon agar umatnya diberi pertolongan. Allah pun mengabulkan permintaan beliau, memberikan umatnya minuman dan menghilangkan dahaga mereka dari teriknya matahari. Setelah itu Rasulullah kembali sujud memohon agar umatnya diselamatkan dari siksaan jembatan Syiratal Mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka. Allah mempersilahkan Rasulullah menunggu di ujung jembatan Syirat
mereka yang amalnya cukup akan berhasil melewati jembatan tersebut, namun tidak sedikit yang terjatuh ke dalam neraka. Melihat hal ini, Rasulullah kembali sujud memohon kepada Allah agar umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma bisa diselamatkan. Kasih sayang Rasulullah untuk umatnya yang penuh dosa. Setelah memohon pertolongan bagi umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma, Rasulullah melanjutkan permohonan untuk mereka yang imannya sebesar biji jagung. Allah pun mengabulkan permintaan ini dan Rasulullah menjemput umatnya yang berada di neraka, membawa mereka menuju surga. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya, bahkan bagi mereka yang berdosa. Beliau terus memohon kepada Allah agar lebih banyak lagi umatnya yang diselamatkan, bahkan bagi mereka yang memiliki iman sebesar biji zawi atau zarrah. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Rasulullah akan terus memohon kepada Allah sampai akhirnya Allah berfirman, "Angkatlah kepalamu Muhammad, mintalah dan kamu akan diberi." Rasulullah kemudian memohon agar umatnya yang memiliki iman walaupun seberat biji zawi dimasukkan ke dalam surga. Allah pun mengabulkan permintaan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang mengucapkan la ilaha illallah setelah menyelamatkan umat yang memiliki iman sebesar biji sawi. Rasulullah tidak berhenti di situ. Beliau terus sujud kepada Allah memohon agar mereka yang tidak punya amal kecuali hanya mengucapkan la ilaha illallah juga diselamatkan. Allah dengan kasih sayangnya memberi izin kepada Rasulullah untuk menolong mereka. Kesimpulan, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kasih sayang terbesar sahabat Maryam yang dirahmati Allah. Demikianlah besarnya kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Bahkan di hari kiamat, di saat semua orang memikirkan nasib mereka sendiri, Rasulullah masih memikirkan umatnya, memohon syafaat untuk menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Tidak ada sosok lain yang bisa memberikan syafaat sebesar dan seluas yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat inilah yang menjadi harapan terbesar bagi umat Islam di hari kiamat nanti. Rasulullah adalah satu-satunya sosok yang bisa menyelamatkan kita, bahkan bagi mereka yang penuh dosa, selama masih memiliki iman. Semoga kita semua termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman dan keluarga, karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Jika ada kesalahan dalam video ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.